Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai aspek sektor, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga pengelolaan zakat dan wakaf. Kemajuan tersebut tidak hanya didorong oleh kebutuhan masyarakat muslim, tetapi juga didukung oleh regulasi dan sistem hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Namun, muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Sejauh mana regulasi yang ada memberikan kepastian hukum terhadap praktek ekonomi syariah? Dan bagaimana peran lembaga-lembaga terkait dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Melalui video ini, kita akan mengkaji, memahami, dan menganalisa kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional, serta menelaah berbagai regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan memahami aspek hukum dan regulasinya, diharapkan kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya bagian dari ajaran Islam, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Saya, Yoga Permana SIMH, peserta PKDP 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengajak Anda untuk bersama-sama menelusuri bagaimana hukum ekonomi syariah berkembang, memperoleh legitimasi hukum, serta berkontribusi dalam memperkuat sistem ekonomi Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Baik, di kesempatan kali ini, sore kali ini, bertemu lagi dengan Bapak, Pak Yoga Permana SMH, di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Baik ya, kita akan berdiskusi. Bapak akan sampaikan materi kaitan tentang hukum ekonomi syariah di kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya Bapak minta untuk doa terlebih dahulu untuk kesempatan kali ini. Bersilakan kepada Kosma untuk pimpin doa di sore kali ini. Silakan. Untuk mengawali mata kuliah sore kali ini, maka baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, terima kasih Kosma, dan lanjutkan sekarang itu adalah absen ya. Karena tentu bagaimanapun absensi juga salah satu hal yang penting untuk semuanya ya. Husni, oke, terima kasih. Tata, terima kasih. Baik, Dai, oke. Fakih, oke. Kafabi, oke, terima kasih. Dede, oke. Zikri dan Adi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah absen dan sudah hadir semuanya ya. Tidak ada yang tertinggal ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah enaknya ketika kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, biar tidak ngantuk dan tentunya fokus seseorang itu biasanya maksimal hanya 30 menit. Jadi tentu hal ini cukup penting untuk kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Ya, sekarang tangannya coba ke atas kan? Oke, tunjuk di depan, ke atas, tarik. Oke, kita putar perlahan. Ya, cepat, cepat. Putar lagi perlahan, cepat. Ya, nanti Bapak akan memberikan perintah kepada teman-teman untuk menunjuk salah satu bagian di tubuh teman-teman semuanya. Oke, cepat. Hidung. Oke, teman-teman semuanya, di hari ini Bapak akan sampaikan tentang kedudukan hukum ekonomi syariah, bagaimana hukum ekonomi syariah di Indonesia ini. Ya, tentunya hal ini penting sekali untuk teman-teman pelajari karena tentunya capaian pembelajaran yang pertama itu adalah mampu mengevaluasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan fatwa. Karena teman-teman ini adalah mahasiswa hukum keluarga Islam, jadi tentu perlu belajar tentang bagaimana caranya menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, menganalisis kedudukan hukum ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional dan mengidentifikasi regulasi ekonomi syariah, gitu ya. Dan tentunya ada indikator capaiannya untuk teman-teman. Bapak berharap semoga nanti teman-teman bisa menjelaskan perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia dan menganalisis kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia. Oke, siap teman-teman ya. Baik, terus selanjutnya ada yang tahu apa itu hukum ekonomi syariah? Oke, Fakih, silakan. Ekonomi yang berdasarkan nilai Islam. Dengan seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Terus ada lagi siapa? Ya Pak. Oke, silakan Fakih. Hukum ekonomi syariah adalah kerangka aturan dan prinsip hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan juga ijma. Oke, kita coba semua. Itu adalah hukum ekonomi syariah. Kita lihat di depan, teman-teman. Aturan kegiatan ekonomi yang tentunya berdasarkan prinsip Islam atau value Islamik, ya. Contohnya seperti perbankan syariah, ada zakat, wakaf, asuransi syariah, dan vintage syariah. Itu adalah instrumen keuangan syariah yang mana diatur oleh negara. Komponen tersebut masuk kategori dalam ekonomi syariah, gitu ya. Oke, selanjutnya tujuannya dengan kita mempelajari hal ini mengharapkan semoga teman-teman bisa menjelaskan konsep dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, menganalisis kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional berdasarkan landasan konstitusional dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, menganalisis hubungan antar regulasi ekonomi syariah dan praktek lembaga keuangan dan bisnis syariah di Indonesia. Teman-teman, kita tahu semuanya. Salah satu bagian hal yang terpenting dalam hidup kita itu adalah setuju? Ya, karena tentu bagaimanapun komponen kehidupan kita tidak akan terlepas dari ekonomi. Dengan demikian, dengan mempelajari dasar-dasar hal ini, perlu kita pahami ini adalah komponen hukum ekonomi syariah. Contoh, ada yang menggunakan vintage atau Shopee, ada, gitu ya. Ada lagi yang suka Shopee Pay Later barangkali, ya. Kita lihat landasan hukumnya. Ekonomi syariahnya seperti apa? Perlu kita analisa. Dengan mempelajari ilmu ini, kita berharap bisa menganalisa segala sesuatu kegiatan ekonomi. Oh, ini ternyata basisnya adalah syariah. Oh, ini tidak. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Dengan demikian, kami berharap teman-teman dengan mempelajari hal ini bisa lebih aware, semoga bisa lebih peduli terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi yang berdasarkan terhadap nilai-nilai syariah. Gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan lihat di sini, teman-teman. Sistem hukum di Indonesia ada 3. Hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Ya. Baik, selanjutnya kedudukan hukum ekonomi syariah itu sudah apa? Tentu jelas diakui oleh Indonesia atau diakui oleh negara. Ya, memiliki dasar konstitusional, didukung regulasi, diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Kita berbicara contoh sekarang perbankan. Perbankan ada dasar hukumnya? Jelas ada. Zakat, ya, zakat ada dasar hukumnya? Ada. Wakaf ada dasar hukumnya? Semua komponen ekonomi syariah, apalagi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pasti akan ada irisannya, pasti akan ada landasan hukumnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, itu tujuan kita untuk belajar tentang hukum ekonomi syariah. Dan yang pastinya teman-teman, Bapak akan memberikan ilustrasi kepada teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa menganalisa praktik-praktik ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Siap? Oke, ya teman-teman. Baik, Bapak akan sedikit kasih satu kasus, teman-teman. Seperti Budi,
dia meminjam gitu ya, meminjam dana kepada rentenir. Itu kira-kira syariah atau tidak? Tidak. Karena tentu itu bukan bagian dari komponen ekonomi syariah. Kalau ternyata Iwan datang ke Bank Syariah, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, meminjam pinjaman untuk modal usaha. Apakah itu praktek ekonomi syariah? Betul? Nah, itu adalah salah satu contoh ya kegiatan ekonomi syariah. Dan dikembangkan di negara kita itu. Tidak hanya perbankan, vintage syariah juga ada. Kita juga di Indonesia juga ada praktek ekonomi syariah, itu adalah modal pasar saham. Itu juga diatur oleh undang-undang. Dan itu juga komponen bagian dari ekonomi syariah. Oke, teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, itu adalah evaluasi pembelajaran. Teman-teman semuanya, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Senang? Happy? Ya, itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi Bapak berharap mudah-mudahan dengan belajar tentang hukum ekonomi syariah ini, teman-teman bisa lebih aware, teman-teman bisa menganalisa kegiatan-kegiatan praktik ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita diskusi tentang praktik-praktik ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Ya, ada yang bisa memberikan ilustrasi aktivitas ekonomi syariah di Indonesia yang basicnya adalah hukum ekonomi syariah. Silakan, Paki bisa bantu, silakan ya. Di sini saya menganalisis dari perbankan syariah Indonesia yang merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran dan perbankan syariah tidak hanya menjadikan alternatif bagi masyarakat yang hendak melayani keuangan sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari sistem keuangan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusif keuangan berada dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bank. Bank syariah menerapkan mekanisme bagi hasil jual jual beli, sewa, dan berdasarkan akad yang telah disepakati dalam hukum Islam. Oke, kita kasih pause Bapak. Itu adalah salah satu contoh aktivitas perekonomian yang basisnya adalah hukum ekonomi syariah. Ada lagi yang bisa ingin sampaikan dari teman-teman semuanya? Oke, ada lagi? Vintage, ada yang tahu vintage itu apa? E-commerce. Ya, kaitan dengan misalnya P2P lending, contohnya seperti Shopee, Bukalapak. Ada yang suka belanja di sini? Gitu ya. Nah, itu ada salah satu contoh yang mana vintage, tapi harus ada berdasarkan syariah. Gitu ya, teman-teman. Baik. Kesimpulannya itu adalah hukum ekonomi syariah merupakan bagian sistem hukum nasional dengan dukungan regulasi yang kuat. Ya. Jadi ketika aktivitas ekonomi syariah itu tidak akan pernah lepas dari regulasi. Perbankan ada undang-undang perbankannya. Gitu ya. Terus tentang zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tentang wakaf, itu semua instrumen keuangan syariah pasti berlandaskan regulasi. Karena tentu ketika tidak ada dasar hukumnya, nah ini yang berbahaya tentunya. Harus ada regulasinya. Agar apa? Agar komponen keuangan lebih kuat. Kita ya teman-teman ya. Semoga dengan belajar di kesempatan kali ini teman-teman bisa menganalisa, mengevaluasi praktik-praktik ekonomi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin kita sebagai banker di kemudian hari, atau kita juga sebagai investor di kemudian hari, kita bisa menganalisa, oh ini masuk dalam frame ekonomi syariah atau tidak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih.